Apa, Kak? Hobi naik gunung. Oh ya. Oke. Ya, Kayak Kak. yang rolling. Ya, Kak. Ada project baru sekalian naik gunung juga. Tadi kan kamu bilang kerja sekalian liburan. Gimana Iya. sih mungkin kecintaan kamu sama naik gunung ini? Iya, kebetulan aku emang suka naik gunung. Awal naik gunung tuh sama teman-teman sekolah. Kita iseng naik gunung tuh pertama ke Merbabu, terus ke beberapa gunung lainnya. Jadi aku emang suka alam, suka gunung, dan kebetulan ada project yang latar belakangnya gunung. Jadi kayak wah, lucu nih. Tapi awalnya apa sih yang membuat kamu akhirnya kayak gue suka nih naik gunung? Kan kalau orang olahraga pengen sehat, rata-rata pengen sehat. Kalau kamu sendiri selain karena alam yang bagus, apa lagi kalau? Kalau yang pertama kali ke Merbabu tuh berkesan banget karena mungkin kalau naik gunung tuh harus pinter pilih-pilih orangnya, jadi harus sama emang yang kita deket, yang orangnya asik, yang gak ngeribetin, jadi perjalanannya juga menyenangkan, banyak cerita gitu. Biasa kan kalau di gunung ini ada swiper ya kalau nggak salah ya. Ada apa? Ada posisi-posisinya nih. Kayak Oh, ada. ini Ya, ya. kalau kamu di posisi apa sih biasanya? Apa yang di tengah kan ada yang paling depan, paling belakang sama yang tengah gitu. Sebenarnya emang baiknya kayak gitu, tapi kalau aku sama teman-teman aku ya udah jalan-jalan bareng aja. Kalau misalkan ada yang capek, kita berhenti bareng-bareng. Kalau lanjut bareng-bareng. Gunung yang pengen banget kamu daki. Rinjani. Yang menjadi list kamu selanjutnya apa? Rinjani, Gunung Rinjani Lombok. Alasannya kenapa? Karena semua orang bilang bagus banget, tapi di lain sisi juga orang bilang kalau mau naik ke Rinjani belakangan aja, karena kalau habis dari Rinjani ke gunung lain jadi biasa aja. Kak, tapi menurut kamu gimana sih kan kalau saya nggak salah Rinjani kan banyak sampah-sampahnya ya. Ngeliatnya gimana sih, banyak orang yang bilangnya cinta alam, tapi buang sampah di gunung masih sembarangan, masih melanggar aturan-aturan di sana lagi. Iya, sebenarnya sangat disayangkan sih. Terutama Gunung Rinjani ya, banyak banget sampahnya, dan kalau boleh ngasih pesan ke orang-orang, kalau naik gunung sampahnya dibawa lagi ke bawah. Jangan nyampah lah, alamnya udah cantik, masa nggak buang sampah. Tapi kamu menemukan experience tersendiri nggak sih kalau naik gunung, atau ada kepuasan tersendiri juga nggak sih setelah turun gitu dari gunung? Aku emang suka mandang alam, tapi kalau aku lebih ke kebersamaannya sih, kayak dapet cerita sama teman-temannya aja yang bikin seru sebenarnya kalau buat aku. Tapi itu menjadi salah satu cara kamu healing juga nggak sih di tengah kesibukan kerja? Mungkin iya, tapi buat orang-orang kan ada yang naik gunung itu buat pelarian gitu. Kalau aku enggak sih, kayak emang aku suka ngumpul aja sama teman-teman. Tapi gimana sih tanggapan kamu naik gunung sebagai pelarian yang kamu bilang tadi, karena pelarian putus cinta lah? Nah, itu kan orang lain tuh mungkin mereka mandangnya kayak gitu karena mungkin mereka kan di sana sepi, jadi kayak bisa me time gitu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak kayak gitu. Tapi dari kamu sendiri ada nggak sih tips-tipsnya gitu, kayak kan gunung penuh dengan mitos ya? Kayak mitos nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau kamu sendiri percaya nggak sih hal-hal seperti itu? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke selama kita nggak ada niatan yang buruk atau yang gimana ya udah, asal kita persiapannya matang harusnya lancar dan aman. Berarti gunung yang udah pernah kamu daki apa aja nih? Yang pernah aku daki Merbabu, Lawu, Sidoro, Perahu, Ijen kalau dihitung gunung, sama udah sih itu aja. Ada nggak sih satu gunung yang kamu rekomendasiin? Aku sih Merbabu ya, Merbabu cantik banget. Bakalan naik lagi ke Merbabu? Mau. Mungkin dari kamu ada tips-tipsnya juga nggak sih, ya, bagi pemula terutama, atau bagi yang FOMO-FOMOan lah gitu bisa dibilang? Kalau dari aku mungkin tipsnya, aku bukan yang profesional atau gimana ya, cuman persiapannya harus matang sih, kayak baju hangat, baju ganti, plastik, segala macam buat bawa sampah turun lagi itu harus matang. Makanan, minuman juga nggak boleh kekurangan biar nggak dehidrasi. Pernah ngalamin hipotermia juga nggak sih di Aku gunung? enggak. Karena itu yang aku bilang, persiapan gue matang, aku bawa baju ganti, jadi kalau misalkan bajuku basah juga aku ada gantinya. Tapi apa sih Kak yang membuat kayak hipotermia gitu? Kan kadang ada orang yang kena, ada yang enggak juga gitu. Selain baju mungkin kesehatan juga perlu Kak, ada Iya, sirup mungkin gitu segala macam. dari aspek kesehatannya ya, kalau misalkan tahu lagi nggak enak badan ya udah gitu, karena kan itu butuh kegiatan fisik yang banyak banget. Mental juga perlu nggak sih? Mental juga perlu, tapi kayaknya kalau nggak tahu ya, mungkin kalau mental nggak ngaruh ke kesehatan, tapi gimana ya jelasinnya, bingung juga aku. Kan kayak ada yang bisa dibilang menurut saya egoisan lah gitu. Dia meninggalkan, kadang saya lihat dari Instagram juga ada beberapa momen
dia temennya hipotermia ditinggalin, atau jalannya duluan nggak mentingin teman-teman yang di belakang, gimana sih? Iya, itu makanya yang tadi aku bilang, naik gunung tuh harus pinter milih temennya, karena ya kita harus tahu sifat mereka. Karena kan kata orang kalau misalkan naik gunung itu sifat aslinya kelihatan, yang suka ninggalin, emosian gitu. Jadi harus pinter milih aja sih. Gunung terakhir Kak, pengen daki gunung di luar negeri juga nggak? Kayaknya dalam negeri dulu deh. Saya dalam negeri juga banyak banget yang bagus, yang cantik. Jadi kayak Indonesia dulu aja. Mungkin boleh pesan terakhir buat para pendaki yang belum bisa menjaga alam, masih suka buang sampah sembarangan, suka tidak menaati peraturan yang ada gitu dari. Mungkin pesanku, kalau misalkan naik gunung ya sampai harus dibawa turun lagi. Kalau kalian keberatan untuk ngelakuin itu, untuk kayak bawa turun plastik sampah yang gede, ya jangan naik gunung gitu, karena kalian akan merusak alam. Oke. Terima kasih, maaf Pak.